Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurliana, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 dengan NIM 86207202 dari kelompok 9 Pendidikan Anak dalam Keluarga. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan poin-poin penting dari materi kami. Yang pertama, pengertian model pengasuhan. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh, yang berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, atau struktur yang tepat. Sedangkan kata asuh dapat berarti menjaga, merawat, dan mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Dan pemimpin, mengeplai, dan menyelenggarakan. Pengasuhan juga berarti sebagai dari proses sosialisasi yang dialami seorang anak di rumahnya. Anak yang dimaksud adalah keturunan yang menyatakan bahwa pengasuhan bertujuan untuk mengajar dan membentuk tingkah laku pada anak sedemikian rupa hingga sesuai dengan peran-peran yang diterapkan kelompok budaya tempat ia berada. Kedua, model pengasuhan. Berdasarkan keberagaman budaya di Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai suku bangsa dan ras yang beraneka ragam. Pengertian suku bangsa sendiri terdapat dalam Ensiklopedia Britannica. Suku bangsa Indonesia disebut juga etnik atau etnis. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Berikut ini terdapat 3 jenis pengasuhan orang tua, yakni sebagai berikut. Pola asuh premisif. Pola asuh premisif dapat diartikan sebagai pengasuhan yang membebankan anak-anak untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan tanpa menginterogasi. Kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter menekankan bahwasanya orang tua yang menerapkan aturan dan batasannya yang harus benar-benar dipatuhi tanpa harus memberikan kesepakatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, dan jika anak melanggar akan diancam dengan hukuman. Pola asuh otoriter dapat menyebabkan hilangnya kebebasan pada anak-anak, kurangnya inisiatif, dan menghambat kegiatannya sehingga anak akan menjadi tidak percaya diri dengan kemampuan mereka. 3. Pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis berpedoman pada penanaman sikap disiplin kepada anak-anak untuk menghargai antara sesama, yakni dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak dan orang tua. Dalam pengasuhan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak sehingga pada akhirnya anak-anak dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada. Pola pengasuhan masyarakat dalam hal agama, pendidikan, adat istiadat, dan kekerabatan. A. Bidang keagamaan. Dalam masyarakat Banjar, ukuran keberhasilan orang tua dalam membimbing anaknya dinilai dari ketaatan dan kesalehan anak dalam melaksanakan ibadah keagamaan. B. Bidang pendidikan. Secara umum dalam hal pendidikan, pengasuhan dalam budaya Banjar sama dengan budaya lainnya. Usia anak menjelang 6 tahun bahkan lebih muda, orang tua mulai memikirkan soal sekolah anaknya. C. Bidang adat istiadat. Mengenalkan adat istiadat pada anak sudah dilakukan sedini mungkin dari hal-hal yang sifatnya kecil. Misalnya ketika anak berusia menjelang 2 tahun, si ibu biasanya mengajarkan bagaimana anak bersalaman dengan orang lain. D. Bidang kekerabatan. Dalam hal kekerabatan, orang tua dituntut menjadikan anaknya seseorang yang tetap mengaku bagian dari kekerabatannya. Sehubungan dengan ketentuan ini, maka setiap orang pada setiap kesempatan tertentu akan mengenalkan kepada anaknya semua mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan dia. Dari hasil wawancara dan teori-teori sosial budaya, secara umum perubahan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu A. Faktor internal, kebudayaan dan masyarakat merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan begitu juga sebaliknya, tidak ada masyarakat yang tidak berbudaya. Dengan kata lain, budaya ada karena adanya masyarakat, dan dalam masyarakat pasti mempunyai kebudayaan. Setiap masyarakat tentunya akan mengalami perubahan. B. Faktor eksternal. Pada hakikatnya, kebudayaan adalah warisan sosial, artinya bahwa kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi berikut melalui sesuatu proses pembelajaran baik secara formal maupun secara informal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.